kami akan membahas tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah sistem informasi bisnis yang terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya mereka secara efisien dan efektif. ERP memainkan peran penting dalam mengintegrasikan proses bisnis, mengoptimalisasi tugas, dan menyediakan informasi real-time tentang aktivitas perusahaan. ERP terutama digunakan oleh perusahaan besar, tetapi banyak perusahaan kecil dan menengah yang mulai mengadopsinya. Perumusan masalah bagaimana Enterprise Resource Planning System beroperasi dalam sebuah perusahaan. Bagaimana implementasi Enterprise Resource Planning System di dunia nyata. Definisi Enterprise Resource Planning System (ERP) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 1. ERP menurut Hall. Hall mengungkapkan ERP sebagai sebuah model holistik sehingga keseluruhan organisasi dapat digerakkan dan dikontrol melalui satu sistem. Yang kedua, definisi ERP menurut Alan Monk. Alan Monk mendefinisikan ERP sebagai sebuah core software untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi dalam setiap sudut bisnis perusahaan. Yang ketiga ada O'Brien. Tidak jauh berbeda dengan definisi sebelumnya. O'Brien mengatakan bahwa ERP merupakan perangkat lunak yang menjadi dasar bisnis. Keempat, Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg. Oleh Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg, ERP didefinisikan sebagai sebuah sistem yang berfungsi mengintegrasikan seluruh aspek aktivitas organisasi perusahaan. Yang kelima, definisi menurut Iwan Kurniawan Wijaya. Iwan mengartikan ERP sebagai aplikasi yang terintegrasi dan menjadi kerangka untuk membantu sistem informasi dalam sebuah organisasi. Komponen ERP yang pertama ada people, pengguna, meliputi semua pengguna sistem ERP mulai dari level eksekutif, manajer hingga staf operasional yang menggunakan sistem untuk menjalankan tugasnya. Keterlibatan dan pelatihan pengguna sangat penting agar ERP dapat berfungsi optimal. Dan yang kedua ada proses bisnis, lalu kerja dan prosedur yang mendefinisikan bagaimana perusahaan menjalankan operasionalnya. ERP mengotomatisasikan dan menginterkan proses bisnis ini agar sesuai standar dan efisien. Yang ketiga ada hardware, perangkat keras, infrastruktur fisik seperti server, komputer, dan perangkat jaringan yang mendukung operasional sistem ERP. Yang keempat, software, perangkat lunak, modul-modul ERP yang menyediakan fungsi dan fitur dari berbagai departemen seperti keuangan, produksi, SDM, penjualan, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada database, tempat penyimpanan data terpusat yang digunakan oleh seluruh modul ERP. Database memastikan data konsisten, terintegrasi, dan diakses secara real-time oleh pengguna yang berwenang. Modul utama ERP yang pertama, manajemen keuangan, akuntansi, pengeluaran, pendapatan, pelaporan keuangan. Dan yang kedua, manajemen sumber daya manusia, SDM, yaitu pengajian, rekrutmen, manajemen kinerja. Dan yang ketiga, manufaktur atau produksi, perencanaan dan pengendalian produksi. Dan yang keempat, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yaitu mengelola persediaan, distribusi, serta pembelian. Dan yang kelima, penjualan dan pemasaran, otomatisasi proses penjualan, manajemen pelanggan. Dan yang keenam, yaitu customer relation management atau yang bisa disebut CRM, pengelola hubungan dan layanan pelanggan. CRM dalam ERP. Yang pertama ada identifikasi dan segmentasi pasar sebelum menerapkan strategi consumer relationship management (CRM). Dalam Enterprise Resource Planning ERP System, langkah awal yang krusial adalah melakukan identifikasi dan segmentasi pelanggan secara tepat. Dan yang kedua ada analisis dan evaluasi data.
Setelah pelanggan berhasil diidentifikasi dan diklarifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis serta evaluasi data pelanggan untuk memahami kebiasaan dan preferensi mereka. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perilaku pelanggan dan tingkat loyalitas mereka. Dan yang ketiga ada manajemen hubungan pelanggan. Setelah melakukan identifikasi dan analisis pelanggan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi interaksi yang efektif untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dan yang keempat, ada mitigasi dan pengendalian risiko dalam ERP. Mitigasi dan pengendalian risiko dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau disebut ERP sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan kelancaran operasional sistem. Risiko utama yang sering dihadapi meliputi biaya, keberhasilan melebihi anggaran, keterlambatan proyek, ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis, kesalahan migrasi data, serta rendahnya tingkat penerimaan karyawan terhadap sistem baru. Mitigasi resiko ERP, mitigasi dan pengendalian resiko dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek dan kelancaran operasional sistem. Risiko utama yang sering dihadapi meliputi biaya implementasi yang melebihi anggaran, keterlambatan proyek, ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis, kesalahan migrasi data, serta rendahnya tingkat penerimaan karyawan terhadap sistem baru. Lalu ada fungsi dan manfaat ERP. Isi Enterprise Resource Planning atau ERP sistem memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam sebuah perusahaan sehingga aliran informasi antar departemen menjadi lebih lancar dan efisien. ERP membantu meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas dengan mengotomatisasi berbagai tugas rutin sehingga mengurangi kesalahan manual dan memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan bernilai tambah. Manfaat ERP juga mencakup peningkatan visibilitas dan kontrol terhadap seluruh aktivitas bisnis, serta sistem ini memungkinkan pemantauan proses secara menyeluruh mulai dari pengelolaan inventaris, perencanaan produksi hingga pelaporan keuangan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang valid dan terkini. Cara kerja ERP dimulai dengan sentralisasi data di mana semua aktivitas bisnis dicatat dan disimpan dalam satu database umum. Misalnya perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, ERP secara otomatis mengirimkan informasi tersebut ke pusat distribusi yang paling sesuai berdasarkan tingkat inventaris, waktu pengiriman, dan faktor lain untuk memastikan pesanan dapat dipenuhi tepat waktu. Lalu ada studi kasus ERP PT Toyota Astra Motor, manufaktur, mengelola produksi dan distribusi. Lalu ada jasa, menghasilkan laporan instan untuk memantau kinerja perusahaan. Ada teknologi, yaitu mengintegrasikan departemen pengembangan penjualan, layanan dan pelanggan. Lalu ada pengadaan barang atau jasa, memilih vendor, menyetujui kontrak dan mengatur proses pengadaan. Inventaris, melacak dan mengelola persediaan, lalu memantau tingkat persediaan dan menjadwalkan pengisian ulang. Lalu ada HR, mengotomatisasikan pekerjaan administratif, mengelola payroll dan laporan absensi. Keuangan, mencatat laporan keuangan secara real time termasuk laporan laba rugi. Komunikasi, mengefisiensikan proses komunikasi dengan bantuan omnichannel dan chatbot. Penerapan ERP pada PT Toyota Astra Motor. Penerapan Enterprise Resource Planning di dalam suatu perusahaan sangat penting, dikarenakan bisa membantu dari segi pengelolaan usaha. Penerapan ERP yang dapat berhasil juga bisa membuat perusahaan menjadi lebih jelas dan lebih terintegrasi, yang nantinya pengelolaan bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. PT Toyota Astra Motor ini telah menerapkan ERP sejak tahun 2003 di bisnis mereka untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Aplikasi ERP yang digunakan yaitu SAP Standard Application Product in Data Processing versi ECC 6.0. SAP System Application and Product in Data Processing adalah sebuah aplikasi ERP yang dirancang untuk menunjang perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SAP ini sendiri biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur untuk mencapai tujuan perusahaan karena sistem ini merupakan sistem yang mendukung integrasi. SAP atau SAP sendiri terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang masing-masing mempunyai kemampuan internal untuk membantu semua proses transaksi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan.
Ada beberapa modul yang ada di dalam SAP dan telah disesuaikan dengan proses bisnis yang ada dan diterapkan di PT Toyota Astra Motor. Analisa pengaruh penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP terhadap kinerja supply chain. Manajemen SCM pada PT Toyota Astra Motor 32 JKPO Volume 1 nomor 3 Juni tahun 2023. 1. Area Accounting and Finance. Dari segi akuntansi, sistem ERP yang diterapkan akan berfungsi untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan dari perusahaan. Sistem ini juga berfungsi melakukan transaksi seperti akuntan neraca, buku besar, dan pengelolaan pajak perusahaan. Yang kedua, area HR atau Human Resource. Perusahaan biasanya memanfaatkan sistem ini untuk mengatur semua informasi tentang karyawan perusahaan seperti data privasi, penilaian kinerja, absensi, cuti, dan dapat digunakan untuk memudahkan proses review karyawan. Yang ketiga, area service resource. Perusahaan biasanya menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi sumber komponen yang dipakai. Yang keempat, consumer. Sebelum mereka menjual kendaraannya ke pelanggan, mereka akan memeriksa kelengkapan kendaraan serta dokumen untuk memastikan agar produk atau barang yang mereka hasilkan telah lolos ke dalam quality control. Setelah itu, mereka akan mengirimkan produk kepada para pelanggannya. PT Toyota Astra Motor memiliki customer service yang baik. Perusahaan ini mendapatkan informasi mengenai produk mereka atau feedback dari pelanggannya melalui Toyota Customer Service atau Customer Care. Para pelanggan bisa mengunjungi website resmi PT Toyota Astra Motor untuk mengisi form Customer Care yang tertera pada website tersebut, dan pelanggan bisa memberikan review serta kritikan ataupun saran mengenai produk yang mereka telah terima. Proses Supply Chain Management PT Toyota Astra Motor. 1. Supplier. PT Toyota Astra Motor menggunakan pemasok lokal pada setiap mobil yang diproduksinya, serta memperluas pemasok setiap tahunnya untuk mendapatkan barang yang bagus sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 2. Produksi atau production. Pada proses perakitan komponen untuk menghasilkan produk jadi, PT Toyota Astra Motor sangatlah detail dalam pengerjaan di setiap proses produksinya, mulai dari perakitan sehingga menjadi sebuah produk yang berkualitas. 3. Distribution atau distribusi. Pada bagian ini PT Toyota Astra Motor mendistribusikan kendaraan yang mereka produksi ke pasar domestik dan ekspor. Pada pasar domestik, PT Toyota Astra Motor mendistribusikan kendaraan dan spare part atau komponen dan menyebarkan kepada cabang perusahaan dan dealer yang ada di Indonesia. 4. Customer. Sebelum mereka menjual kendaraannya ke pelanggan, mereka akan memeriksa kelengkapan kendaraan serta dokumen untuk memastikan produk atau barang yang telah masuk ke dalam standar quality control. Setelah itu, mereka akan mengirim kepada para pelanggannya. Kekurangan Enterprise Resource Planning System. Sistem ERP sangat mahal, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem dapat terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. ERP juga kerap terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan kehilangan keuntungan kompetitif. Data dalam sistem ERP juga berada dalam satu tempat. Hal ini meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif apabila terdapat pembobolan sistem keamanan. Dengan kata lain, kekurangan aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai berikut. Yang pertama, investasi mahal. Aplikasi ERP adalah perangkat lunak, berbayar, dan mempunyai ketergantungan pada vendor. Adaptasi implementasi ERP juga memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi karena membutuhkan pelatihan khusus bagi personil tiap divisi. Sistem lebih kompleks, personil di setiap divisi perusahaan harus mampu memahami bagaimana sistem ERP diimplementasikan
solusi untuk masalah yang kompleks, tetapi dioperasikan dengan mudah. Ada kelebihan Enterprise Resource Planning System integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang sesuai. Pelacakan pemesanan dan penerimaan hingga fulfillment rancangan perekayasaan akuntansi untuk keseluruhan tugas. Melacak seperti pemasukan biaya dan keuntungan pada level inti. Mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Selain itu, IRP mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya saing aplikasi. IRP merupakan teknologi yang mampu beradaptasi untuk memberikan layanan sesuai pertumbuhan bisnis, sehingga dapat meningkatkan daya saing suatu perusahaan, menekan biaya operasional. Aplikasi IRP membantu perusahaan untuk menghemat biaya dalam melaksanakan pekerjaan, karena sebagian besar aktivitas dijalankan secara otomatis. Data terintegrasi. Data adalah hal penting dalam perusahaan yang diolah dengan model tertentu untuk menjadi informasi. IRP juga memakai data terkait perusahaan yang tersimpan dan dijadikan acuan perusahaan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, jaminan keamanan data. Perlindungan firewall dapat menjadi langkah antisipasi pelanggaran data. Sistem terpusat dan pengendalian hak akses yang terbatas kepada setiap karyawan untuk memastikan keamanan data. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan mobilisasi. Sistem IRP membantu pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang dengan mudah. Hal ini dikarenakan sistem IRP berbasis cloud yang dapat dilakukan monitoring operasi kapan saja dan di mana saja. Yang pertama ada supplier. PT Toyota Astra Motor banyak menggunakan pemasok lokal untuk setiap spare part mobil yang diproduksinya. Yang kedua, procurement atau assembling. Procurement. PT Toyota Astra Motor menggunakan bahan baku mentah dengan kualitas yang baik dibeli oleh perusahaan. Yang ketiga ada production. Produksi PT Toyota Astra Motor menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi dan memiliki harga yang dapat bersaing. Nomor 4 ada retailer atau distribution. Produk yang telah jadi akan dikirimkan dan akan dijual pada distributor yang setelah itu akan dijual kepada pelanggan. Yang kelima ada consumer. PT Toyota Motor memiliki customer service yang baik sehingga menerima umpan balik dari setiap pelanggannya melalui flow on information yang berisikan penilaian pelanggan terhadap produk mereka. Produk mereka yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. PT Toyota Astra Motor ini telah menerapkan IRP sejak tahun 2003 di bisnis mereka untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Aplikasi IRP yang digunakan yaitu SAP, Standard Application Product in Data Processing, versi SEC 6.0. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.